An-Nazi'ah. An-Nazi'ah. 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian di surah An-Nazi'at. Dulu kita sudah sampai di ayat ke-14. Berikutnya kita lanjutkan ke ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'araful ayatal kubra. Hal ataka haditsu Musa, apakah datang kepadamu hadis Musa, berita tentang Musa. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang hambanya, salah seorang rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang termasuk juga dalam bagian dari nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi. Mereka yang mempunyai keteguhan, ketabahan, kesabaran di dalam menjalankan dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang diamanahkan oleh Allah. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Tuhannya memanggilnya, kallamahu nidaan, bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang suci, yaitu Tuwa. Ismul wadi ala sahih, salah satu nama lembah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu ke Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha,
dia melampaui batas. Ini adalah satu perintah yang sesungguhnya sangat berat. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa alaihi salam itu dibesarkan di lingkungan istana. Jadi dibesarkan di lingkungan istana Fir'aun, diangkat sebagai anak oleh Fir'aun. Setelah itu terjadi peristiwa yang mungkin kita sudah pernah dengar, ketika Nabi Musa alaihissalam membantu salah satu kaumnya ketika bertengkar, dari Bani Israel bertengkar dengan dari anunya Fir'aun, dari pasukan dari rakyatnya Fir'aun. Itu kemudian oleh Nabi Musa dibantu. Nabi Musa ingin membantu, dipukul, cuma karena tenaganya itu sangat kuat, dipukul satu kali langsung KO, mati gitu. Padahal Nabi Musa tidak bermaksud untuk membunuhnya itu. Cuma memang digambarkan bahwasanya Nabi Musa itu kekuatannya itu sangat besar, bahkan dikatakan sekitar 10 kali dari kekuatan orang lain gitu. Jadi 10 kali. Artinya satu kali pukul itu seperti halnya kekuatan 10 orang, langsung KO, meninggal dunia. Dan kemudian dicari, melarikan diri, tapi Nabi Musa menyadari bahwa itu adalah satu perbuatan yang tidak benar. Inna hadza min amali syaitan. Di perbuatan syaitan. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi dan kemudian ke negeri Madyan, ke negerinya Nabi Syuaib, menjadi menantu dari Nabi Syuaib sampai sekitar 8 tahun itu. Kemudian kembali lagi, dan di Bukit Tursina ini, di Wadi Tua ini kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun yang dulu merupakan ayah angkatnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Jadi melampaui batas karena merasa bahwa kekuasaannya itu besar. Fir'aun itu berbuat lalim. Di antara kezalimannya adalah yang terjadi kepada anak-anak seusia Nabi Musa, di mana yang laki-laki pada waktu itu dibunuh semuanya, yang ditinggalkan itu adalah anak-anak perempuan dari Bani Israel. Kemudian suka menyiksa Bani Israel, memperbudak mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun. Faqul hallaka ila anta zakka. Katakan, hallaka ila anta zakka. Apakah kamu mau untuk membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan menuju Tuhanmu, fatakhsha, sehingga kamu itu menjadi takut, bertakwa nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk berdakwah kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, yang di dalam riwayat, di dalam ayat yang lain kemudian kita dapatkan bahwasanya Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan oleh saudaranya. Saudaranya yaitu Harun. Kenapa? Karena Nabi Musa itu lidahnya keluh, tidak bisa bicara dengan lancar. Karena ketika kecil itu kan pernah dicoba oleh Fir'aun. Ini jangan-jangan anak ini adalah anak yang nantinya diramalkan akan
meruntuhkan kekuasaan saya. Kata Asia istrinya, enggak, itu cuma anak-anak. Karena waktu itu kemudian ditarik janggutnya itu. Ini kecil-kecil sudah membahayakan saya. Jangan-jangan ini besar nanti benar-benar yang diramalkan akan meruntuhkan saya. Itu cuma anak-anak, enggak tahu apa-apa. Coba beri di sini satu batu bara. Jadi bara itu, bara api, satunya kemudian permen seperti manisan itu. Sesungguhnya sebagai anak kecil, Nabi Musa kecil itu ingin mengambil manisannya itu. Akan tapi kemudian oleh malaikat diubah, dipalikkan tangannya mengambil bara api, dimakan. Sehingga kemudian lidahnya menjadi keluh. Nah, katanya, coba lihat itu, dia tidak bisa membedakan antara manisan dengan batu bara. Jadi tidak bisa membedakan. Waktu kecil. Kalau ngambil manisan itu dibunuh nanti oleh Firaun. Tidak tahu itu. Kalau tahu pasti dia ngambil manisan, ternyata dia mengambil bara api. Oh ya, kata Firaun, ya betul, ya tidak tahu apa-apa, masih anak kecil. Maka kemudian lidahnya itu keluh, tidak bisa bicara dengan lancar karena lidahnya itu ya pernah terkena bara api. Maka kemudian Nabi Musa meminta agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saudaranya yaitu Harun. Makanya kemudian Nabi Harun juga diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah juga kepada Firaun, membantu Nabi Musa alaihissalam. Karena dia afsahu minni lisanan, dia lebih fasih kalau bicara dibandingkan dengan saya. Karena lidahnya itu keluh. Cuma di sini kita akan mendapatkan satu karunia ya, Nabi Musa yang lidahnya keluar kan tapi disebut dengan kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya di dalam kekurangan ternyata juga ada hikmah, kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi yang lidahnya keluh malah kemudian itu disebut dengan kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang lidahnya keluh. Maka tidak usah kemudian kita meremehkan seorang itu. Ada orang itu matanya sipit tapi kemudian pandangannya kadang lebih tajam itu. Ada yang kurang bisa bicara dengan baik akan tapi pendengarannya itu Masya Allah, ada kelebihan-kelebihan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Firaun. Kemudian menyuruh mereka berdua untuk berdakwah kepada Firaun. Faqula lahu qawlan layyinan. Berkatalah kepada Firaun dengan qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Jadi kata-katanya lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang lembut itu Firaun itu akan ingat dan kemudian mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepada seorang Firaun yang dia adalah penguasa yang kejam, yang zalim, Nabi Musa masih diperintahkan untuk menyampaikan dakwah dengan lemah lembut. Karena memang hal yang seperti itulah bagian dari dakwah. Di dalam Al-Quran pun sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memperingatkan manusia itu juga kalau kita lihat redaksinya sangat sopan. Jadi redaksinya, misalnya di surah Al-Waqi'ah kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang nikmatnya. Misalnya, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kamu lihat
air yang kamu minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkan air hujan itu, air dari langit itu, dari mendung? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tapi dengan cara yang sopan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, coba kamu lihat air yang kamu minum. Yang menurunkan itu air dari langit itu siapa? Kamu atau kami? Jadi diajak dialog, mengingatkan manusia tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau nasya'u laja'alnahu hujajan falaula tashkurun. Seandainya kami berkehendak, kami jadikan air itu asin, tapi air itu kemudian tidak segar. Falaula tashkurun, maka kenapa kalian itu tidak bersyukur? Jadi diajak secara sopan, direnungkan. Kadang-kadang manusia itu sengkok sing anu ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, mengingatkan dengan bahasa yang halus. Coba lihat yang kamu minum itu. Yang menurunkan air hujan siapa? Bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian langsung mengecam, mengajak manusia untuk berpikir, merenungkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam berdakwah kepada Nabi Musa, kepada Firaun, Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan dengan kata-kata yang lembut. Di dalam ayat ini katakan, "Hallaka ila an tazakka." Mau ndak kamu itu membersihkan diri? Kalau mau nanti akan saya tunjukkan jalan menuju Tuhanmu. Fatakhsha, sehingga kamu akan menjadi orang yang juga takut. Fa'arahul ayatul kubra. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kepada Fir'aun tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Pertama adalah tongkat yang kemudian dilemparkan menjadi ular. Kemudian beliau menarik tangannya dan keluar cahaya yang sesungguhnya seperti yang diungkapkan oleh para ulama, bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, rasulnya, itu memang sesuai dengan kelebihan yang ada pada masa ketika rasul itu diutus. Nah, pada masa Nabi Musa yang menjadi kelebihan itu adalah persoalan sihir. Jadi sesuatu yang seperti itu memang sangat menakjubkan. Maka Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang mengalahkan kelebihan yang ada pada waktu itu, sesuatu yang dibanggakan pada masa itu. Faraqul ayatul kubra. Akan tetapi semua itu didustakan oleh Fir'aun. Fakadzdzaba wa 'asha. Fir'aun kemudian mendustakannya, tidak mau untuk mengikuti apa yang diberikan berupa risalah oleh Nabi Musa alaihissalam. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling, mengumpulkan pasukannya, mengumpulkan rakyatnya. Fanada faqala ana rabbukumul a'la. Disinilah kemudian kesombongan ditampilkan oleh Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi, mengaku sebagai Tuhan. Fa akhadahu Allahu nakal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukumnya di dunia dan juga nanti di akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Yang seperti itu merupakan pelajaran bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Nabi Musa, ini tentang Nabi Musa. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Di sini kemudian
dikaitkan dengan pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah Nabi Musa dan Fir'aun sesungguhnya juga merupakan satu bentuk tasliyah, hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu tidak sendirian ketika didustakan oleh kaumnya. Ada yang lebih parah lagi, yaitu Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu adalah penguasa yang kejam. Bahkan kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada dari mereka yang mengaku kepada sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun sudah mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia malah mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu. Jadi hiburan. Ada yang lebih berat yang pernah dialami oleh saudara kamu, yaitu Rasul hamba Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam. Bahkan situasinya seperti yang digambarkan tadi memang lebih berat lagi, karena mendakwahi orang yang sebelumnya itu menjadi ayah angkatnya. Makanya ketika datang itu kan Fir'aun juga menegur itu Musa, kamu ini sudah dibesarkan di sini, sekarang kembali lagi nasihati saya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, ya memang engkau telah membesarkan saya, akan tetapi kau juga telah merampas banyak hal dari Bani Israel. Jadi memang Nabi Musa diberikan sebagian kenikmatan dunia, akan tetapi kata Nabi Musa, yang kamu rampas dari Bani Israel itu lebih banyak lagi. Karena memang Fir'aun berlaku zalim kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Jadi kaumnya Nabi Musa disiksa, diperbudak. Artinya kata Fir'aun seakan-akan begini, apa yang kau berikan kepada saya itu hanya kecil kalau dibandingkan dengan kekejaman kamu kepada Bani Israel. Apa yang engkau ambil dari Bani Israel. Faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang takut, bahwa kalau mereka melakukan hal yang sama, yaitu tidak mau untuk menjawab dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bisa juga mengalami nasib yang sama dengan Fir'aun. Fir'aun dengan kekuasaannya yang besar seperti itu, dengan pasukannya yang banyak, tetap saja tidak bisa mengalahkan Nabi Musa. Fir'aun dengan pasukannya kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan bahwa ada dulu seorang penguasa yang dia mempunyai kekuasaan yang besar, pasukannya banyak, akan tapi karena dia ingkar kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dunia dan juga nanti di akhirat. Apalagi kalau dibandingkan seperti kalian dengan kekuasaannya itu tidak seperti halnya Fir'aun. Kalau kepada Rasulullah SAW ini juga ibrah. Ada di antara Rasul yang tantangannya itu lebih berat lagi, menghadapi orang yang membesarkan dirinya, pasukannya banyak itu kan. Coba kalau misalnya, mohon maaf sekarang itu
Kita misalnya dihadapkan kepada penguasa yang zalim, itu sangat berat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah satu tantangan yang sangat besar. Kenapa? Dia dulu melarikan diri itu kan ketika dikejar. Sekarang kemudian mendatangi kembali. Kan mendatangi kembali, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini buronan datang sendiri itu. Jadi yang dulu dicari-cari datang sendiri. Kalau bukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keyakinan terhadap risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja Nabi Musa itu tidak akan mampu untuk menyampaikan dakwah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hiburan bagi beliau dan bagi umatnya, itu sebagai peringatan bahwa ada seorang yang lebih kuat, lebih banyak lagi tenaganya, pasukannya, lebih banyak hartanya, akan tetapi dia karena keingkaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia miliki tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum." Ayat ini kemudian mengingatkan kepada manusia yang selama ini ingkar. Di ayat awal itu kan mereka bertanya-tanya tentang kebangkitan. Jadi kita kembalikan manusia, aidza kunna 'idhaman nakhira, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur, apakah kami itu akan dibangkitkan? Qalu tilka idzan qaratun khasira, kalau dibangkitkan ya rugi nanti kita. Mereka tidak meyakini hal tersebut karena mereka melihat ini sudah ditulang, tidak mungkin jadi manusia lagi, sudah selesai kehidupan itu hanya di dunia, meninggal, setelah itu sudah tidak akan dibangkitkan lagi, sudah hancur seperti ini. Siapa yang mampu untuk membangkitkan? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada mereka satu perbandingan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha." Coba kalian lihat itu, yang lebih sulit penciptaannya itu kalian atau langit itu yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban, karena mereka kemudian memang meyakini bahwasanya penciptaan langit yang kokoh yang seperti itu besar itu tentu lebih sulit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan langit yang begitu kokoh, maka menciptakan manusia itu sesuatu yang kecil. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan langit itu, manusia itu kan makhluk yang sangat kecil itu. Jadi makhluk yang sangat kecil. Saya kadang sering memperhatikan ketika naik pesawat, saya lihat itu bangunan-bangunan yang besar itu kemudian semakin mengecil itu, kecil dan akhirnya kemudian tidak terlihat. Jadi artinya sesungguhnya manusia kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di jagat raya ini, Masya Allah, seperti halnya debu memang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan. Ditanya, coba perhatikan, "Na antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Yang lebih sulit penciptaannya itu yang mana? Kalian manusia yang kecil seperti itu atau langit yang kokoh seperti ini? Rafa'a samkaha fasawaha. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan bangunannya kemudian disempurnakan. Yang isyaratnya sesungguhnya pasti langit itu lebih sulit.
Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memang juga menyatakan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahu bala wa huwal khallaqul alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyatakan penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih rumit, lebih sulit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Manusia itu hanya makhluk kecil yang ada di bumi. Kalau dibandingkan dengan langit itu ya jauh itu. Maka ini peringatan kepada manusia yang tidak percaya akan kebangkitan. Langit yang besar seperti itu Allah Subhanahu wa taala saja mampu, apalagi hanya makhluk kecil seperti kalian itu lebih gampang lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kekuasaan yang lain. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan malam gelap gulita, memberikan sinar pada siang hari, menjadikan siang itu terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Demikian juga bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dihamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi itu airnya, wa mar'aha, dan juga tumbuh-tumbuhannya, wal jibala arsaha, kemudian juga gunung-gunung yang kemudian dijadikan sebagai pasak itu dengan kokoh dipancangkan. Mata'an lakum wa li an'amikum. Semua itu adalah nikmat bagi kalian dan juga binatang ternak kalian. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan dan menyuruh manusia untuk merenungkan berbagai tanda yang sesungguhnya kelihatan di sekitarnya tentang siang dan malam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu gelap gulita, siang itu terang benderang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari bumi, tumbuhan yang kesemuanya itu dinikmati oleh manusia. Saya pernah baca tentang kisah seorang mu'allaf itu. Ada seorang mu'allaf yang dia mempelajari tentang agama-agama dan kemudian terakhir dia mempelajari tentang Islam. Dan kemudian dia merasa ini adalah agama yang benar. Cuma sebelum dia memeluk agama Islam, dia kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kepada saya tanda itu, tanda kekuasaan Engkau. Kemudian ditunggu semalaman itu, sampai keesokan harinya kok nggak ada ya tanda supaya saya itu benar-benar tertarik untuk masuk Islam. Karena dia yang membayangkan itu tandanya adalah sesuatu yang dahsyat itu. Dia memutuskan nantinya akan masuk Islam. Ditunggu semalaman, tidak ada. Kemudian dia katakan, masa doa saya tidak dijawab? Akhirnya kemudian dia buka Al-Quran, dibuka kemudian dia baca tentang ayat-ayat tentang alam semesta ini, sehingga kemudian dia sadar, Masya Allah, sesungguhnya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada di depan mata saya itu. Cuma selama ini saya tidak melihatnya. Dia katakan, saya ini membayangkan tandanya itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanda yang sangat besar. Ya mungkin seperti halnya yang dulu, tanda apa itu. Tapi sungguhnya ketika dia katakan, ketika membuka ayat Al-Quran, tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Setiap hari saya saksikan itu. Langit, kemudian bumi, sinar matahari,
gelapnya malam, pergantian antara siang dan malam, kata dia katakan. Sesungguhnya itu semua adalah tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan selama ini saya membayangkan tandanya itu adalah tanda yang besar. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda yang sesungguhnya itu sangat besar juga. Dalam keseharian saya lihat, cuma selama ini mata hati saya tertutup. Maka kemudian dia setelah membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang memberikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lihat dalam keseharian, dia kemudian masuk Islam. Jadi memang sesungguhnya ketika seorang itu mau merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyadari bahwa kesemuanya sesungguhnya adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu kan menyatakan bahwa alam ini bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kesemuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal, yang mempergunakan hatinya. Jadi kemudian katakan, Masya Allah, ternyata selama ini saya kurang mempergunakan hati saya, tidak menggunakan akal saya. Tandanya itu sudah jelas, cuma selama ini seperti hanya tidak terlihat. Dan ini memang juga disyaratkan juga dalam ayat yang lain. Lahum qulubul la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memikirkan dengan hati itu. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat dengan mata itu. Mereka juga lahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan dengan telinga itu. Karunia Allah Subhanahu wa taala sudah ada tapi tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya. Jadi di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak manusia yang ingkar terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ingkar tentang kebangkitan manusia, bahwasanya nanti manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat, dikembalikan lagi. Allah kemudian memberikan perbandingan. Coba lihat, kalian ini meremehkan, seakan-akan tidak mampu untuk membangkitkan lagi. Yang lebih sulit itu mana? Langit atau kalian itu? Langit itu begitu besar, kalian itu begitu kecil. Maka mereka sesungguhnya akan menyatakan. Makanya di sini tidak ada kemudian langsung jawabannya. Pertanyaan, istilahnya pertanyaan retoris yang tak perlu jawaban, karena jawabannya sudah diketahui bahwa langit, penciptaan langit itu memang lebih sulit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Sehingga ketika manusia menyadari tentang hal tersebut, maka semuanya itu akan menjadikan dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kemudian mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kemudian memang ayat-ayat ini mengajak manusia untuk apa? Merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ragu bahwa nanti akan dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk melihat berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang itu lebih besar lagi daripada penciptaan manusia. Karena manusia itu kalau dibandingkan dengan apa yang ada di alam semesta, itu hanya bisa dikatakan seperti sebutir debu, kecil saja. Coba di bangunan ini saja ini, kalau kita bandingkan masih lebih besar masjid ini saja kan, manusia yang ada di dalamnya. Cuma memang manusia itu merasa besar karena dia
memandang dirinya besar. Tapi kalau mau merenungkan tentang apa yang ada di alam ini, dia akan merasakan bahwasanya sesungguhnya dirinya itu memang kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Termasuk kalau dia kemudian mau keluar dari bumi ini, ya seperti naik pesawat, lihat itu, dia akan merasakan bahwa semua yang dia banggakan selama ini, yang dia anggap sebagai sesuatu yang hebat, besar, membanggakan, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kecil. Ya kadang seperti yang saya katakan ketika dilihat dari atas itu, mobil yang besar itu kemudian jadi terlihat kecil itu, seperti hanya mobil-mobilan anak itu. Rumah yang besar kemudian terlihat kecil, bangunan-bangunan yang pencakar langit istilahnya. Istilah manusia mencakar langit. Mana mencakar langit itu? Menjauh dari langit itu. Gedung-gedung pencakar langit. Enggak sampai seberapanya itu. Kemudian ya istilahnya manusia itu. Istilah manusia kemudian gedung-gedung pencakar langit. Menyentuhnya saja itu masih jauh itu, apalagi mau mencakar langit. Tapi manusia mungkin dengan bagian dari mungkin kesombongan juga itu, kesombongan manusia, gedung-gedung pencakar langit. Padahal kalau mau direnungkan, bagian mana dari langit yang dicakar oleh gedung itu? Jauh sekali itu kan dari langit itu. Masih ditambah 2 kali lipat, 3 kali lipatnya itu masih belum menyentuh langit itu. Hanya karena manusia yang melihat dari bawah itu seakan-akan itu adalah besar itu kan. Akan tapi kalau kemudian dibandingkan dengan kekuasaan Allah, langit itu ya itu adalah sesuatu yang kecil. Dilihat dari pesawat ya, wah kecil sekali itu. Jadi itu perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan renungan bagi mereka yang merenungkan, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan semua itu adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhiasan bagi kamu, kenikmatan bagi kamu supaya kamu bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya, yang dengan itu kemudian manusia diharapkan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena sudah hampir Isya, kalau dituntaskan ini tidak cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, Rabu yang akan datang. Yang pada intinya pertama dalam kisah ini, kalau tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penguat, hiburan, bahwa walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadapi kaumnya yang mereka tidak mau untuk menerima dakwah, ingkar terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian diingatkan oleh Allah, ada dari Rasul Allah yang juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih lagi. Dia menghadapi satu kekuasaan yang besar, pasukannya banyak, pengaruhnya itu juga besar, bahkan mungkin taruhannya itu nyawa. Akan tetapi Nabi Musa tetap tegar untuk menghadapinya. Jadi Rasulullah kemudian merasa, oh apa yang saya terima itu masih lebih kecil. Sedangkan bagi kita itu adalah peringatan bahwa Fir'aun yang kekuasaannya begitu besar, pasukannya banyak, itu tetap saja tidak mampu untuk mengalahkan Nabi Musa yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan hukuman di dunia dan akhirat. Ya artinya manusia ya biasa yang kekuasaannya ya lebih kecil daripada Fir'aun, ya tentu dia harus menyadari Fir'aun saja seperti itu, apalagi saya, tentu dia kemudian akan merasa
Inna fi dzalika la'ibrah. Makanya kata Allah, di dalam hal itu ibrah, itu peringatan, pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.